Guys, setelah 2 hari gue ada di India, akhirnya gue kena scam juga. Oh no. Nah guys, gue bakal jalan ke situ. Sebenernya gue pengen banget nge-vlog ya, cuman gue mau coba dulu jalan. Semoga aman, kalau aman baru gue nge-vlog. Oke, lihat. Kita lihat gimana ya rasanya naik kereta di India. Apakah seperti yang orang-orang katakan? Let's see. Apakah train station di New Delhi seburuk itu? And this is it. Ini persis banget kayak M11 yang ada di Istanbul lagi. Oke, Delhi Metro Station. Ini jam 6 pagi sih, emang masih sepi banget. Tapi maksud gue ya, bro, it's cleaner than Jakarta, right? Kita sekarang bakal masuk train station di Delhi, masuk kereta di India. Doors will open on the right. Oke, sekarang kita udah jalan kaki di daerah namanya Delhi Aero City. Dan di sini itu kita bakalan coba ke hotel dulu buat naruh bagasi. Gue tau kita bakalan belum bisa check in, makanya kalau bisa sih ya gue pengen nanya bisa nggak ya naruh bagasi dulu di hotelnya. Karena as you can see, this is New Delhi, India. Yang kalian udah mendengar suara klakson-klakson, that's New Delhi. Semoga suara gue jelas ya. Jadi tadi kita udah naruh tas kita, koper di hotel, dan untungnya boleh, jadi gue nggak perlu bawa tas lagi. Dan sekarang kita akan naik kereta lagi ke New Delhi, ke pusat kota. Harga tadi 50 itu sekitar 9.000 rupiah, dan itu karena harga orang asing segitu. Nah guys, gue tuh dekil banget ya, udah 2 hari belum mandi, dan gue juga ngerasa karena udah 2 bulan gue summer di Turki, jadi gue blacket banget. Sekarang gue hitam banget. Apa mungkin gara-gara itu ya gue jadi dikira kayak orang India. Jadi tadi waktu gue keluar stasiun tuh nggak ada yang nawarin tuk-tuk, nggak ada yang kayak what? Oke guys, jadi gue udah ada di tujuan pertama gue, yaitu namanya Jama Masjid. Dan dia itu buka jam 11 siang kan. Terus ini baru jam 8 pagi, dan kayak gue belum bisa masuk. Terus akhirnya tadi ada kayak guide yang nawarin bayar 300, sekitar kayak ya 50.000 nggak nyampe buat bisa masuk. Dan ya udahlah, daripada gue nunggu di luar kan. Ini adalah Jama Masjid, Jama atau masjid terbesar se-India. Tapi kayaknya gue nggak bisa ke dalam ya, dan bagian yang buat sholat cuma di sini doang. Nah ini adalah bagian luarnya. Lihat, maksud gue bayar 300 rupiah untuk mendapatkan kekosongan ini. Menurut gue nggak apa, yang penting semoga sepatu gue nggak hilang. Kalian bisa lihat di sini. Nah jadi gue barusan sholat nih, sekarang jam 8 pagi. Gue baru sholat subuh. Kenapa? Kan tadi waktu gue di bandara kan jam 5 subuh, gue nanya ada masjid nggak? No, gak ada sama sekali di dalam bandara. Gue ke hotel dan gue belum bisa check in. So akhirnya gue naruh koper di sana, dan gue sekarang ke Jama Masjid dulu. Nah guys, jadi sekarang ini gue lagi makan yang namanya muton. Muton tuh kayak daging kambing muda. Dia bentukan kayak gini. Dimakannya kayak pakai roti, pakai bumbu. Kita bisa lihat dagingnya kecil-kecil karena ini kayaknya kambing muda. Pedes banget, jujur pedes banget ini, tapi enak. Oke guys, jadi gue udah berhasil
keluar dari tempat yang agak menyeramkan. Dan sekarang gue mau masuk ke, nah ini namanya Red Fort, salah satu monumen paling bersejarah di ibu kota. Dan ya dari namanya Red Fort, benteng merah. Tadi gue masuk, buat orang asing tuh BN 600 atau sekitar 120.000. Ya cukup murah dibandingkan masuk ke Topkapi. Tapi gue udah jalan keliling-keliling banget dan sampai sekarang belum ketemu pintu masuknya. Beneran kelilingin ini full 360 derajat, padahal ini gede banget. Udah kayak keliling Ka'bah, padahal ini nggak dapat pahala ya. Nah, semoga ya bisa masuk. Nah, jadi di tempat ini barusan banget ada acara nasional gitu. Dan bagusnya lah dekorasinya masih ramai banget. Jadi kayak pas gua kesini isinya bunga-bunga semua. This is India, everyone. Gila, gue udah mandi keringet, bener-bener panas banget. Oke, jadi kita sekarang bakal masukin benteng merah Red Fort. Ya sebetulnya gue juga gak tahu kenapa gue kesini. Wow, biasa aja. Nah ini baru pintu aslinya. Jir, banyak banget pintunya cok. Nggak masuk-masuk deh gue rasa-rasa. Oke, ini cakep nih. Hari ini tuh gue start dari jam 5 subuh dan sampai sekarang gue belum istirahat, cuma tadi makan doang. Kerjaan apa? Jalan kaki untuk mencari wisata. Dan you know what, maybe it's paid off. Gue akan liatin ke kalian gedung-gedung yang ada di depan gue. Dan kalau kalian mungkin berasa ini biasa aja, menurut gue ini keren. Ini adalah India yang gue bayangkan. Arsitektur ala-ala India yang ada di otak gue tuh kayak gini. Dan yep, kalau ngelihat dari sisi kayak gini, gue cukup senang gue berada di sini. Dan wah, 100.000 buat masuk ke sini. Dalamnya luas banget. Kalian bisa seharian di sini, cukup puas. Ini mungkin entah guanya yang terlalu berani atau aneh. Tapi kalau gue lihat di sini sama sekali nggak ada turis. Tadi kayak gue antri buat beli tiket tuh kayak nggak ada turisnya, dan sekarang gue lagi jalan di jalan setapak. Kalian lihat nggak ada orang sama sekali. Dan ini sih yang menurut gue jadi bagian-bagian yang kadang tuh gue suka dari jalan-jalan sendirian. Gue gak tau nih sebenarnya kesini tuh boleh atau enggak, atau kayak ada apa. Itu kayak ada anjing gede banget. Dan di sekitar sini nggak ada apa-apa. Tapi ya, why not, right? Wow. Oke guys, jadi sekarang tuh sebenarnya rencananya tuh gue cuma mau menghabiskan waktu aja. Gue baru bisa check-in hotel jam 2, tapi gue udah naruh barang di sana. Jadi sekarang baru jam 11, mungkin setengah jam, 1 jam lagi gue bakal di sini. Terus jujur gue udah capek banget, badan gue udah retak-retak, jadi gue mau balik ke hotel. Oh shoot, gue boleh kesini gak ya? Harusnya sih boleh. Kalian lihat, di sini nggak ada orang sama sekali. Jadi kalau kalian ada yang berpikiran bahwa di India itu bau, ya itu benar. Jujur di sini emang baunya tuh kayak agak beragam ya. Ada bau rempah-rempah yang aneh, jujur gue nggak terlalu suka. Dan yang paling banyak adalah bau kencing. Di mana-mana ada bau kencing guys. Itu gila banget sih. Nah kalian bisa lihat nih, tiba-tiba tadi hujan deras, terus semua orang-orang India tuh kayak langsung pada lari. Kenapa? Karena orang India takut air cuy. Nah kalau kena air dia jadi mandi soalnya.
Oke guys, jadi kita nyemil dulu sebelum pulang. Ini gue beli dosa masalah. Ini harganya 120 sama minuman 60. Dan ini gue dalam museum. Masih tergolong lumayan murah, even though dalam museum. Dosa masalah. Oh, ini street food nih sebenarnya, cuman karena gue nggak mau sakit perut, jadi gue makan di restoran. Aneh waktu makan ini langsung ingat Bang Ivat. Jadi ini tuh kayak kulit pancake kan. Terus dalamnya tuh diisi sama kentang kayak kentang tumbuk, mashed potato yang dikasih sama bumbu-bumbuan sambal-sambalan gitu. Terus ini kita colek ke sambal. Ini makan. Enak. Ada cor banyak, ada sopnya. Nah guys, ini adalah bagian yang paling gue tunggu-tunggu dari trip apa itu nginep di hotel. Dan gue dapat kamar ini di harga sekitar 600.000 dan agak mahal, jujur gue sebenarnya nggak, jarang banget beli hotel di atas 500.000. Cuman karena ini tuh deket banget sama bandara, dan tadi pagi itu gue sampai New Delhi sekitar jam 5 subuh. Jadi gue harus kayak nunggu, daripada nunggu mending gue beli hotelan deket bandara, agak mahal dikit tapi gue bisa nitip koper. Jadi tadi pagi gue nitip koper di hotel ini langsung, dan boleh. Terus gue jalan-jalan keliling New Delhi, tadi jam 2 baru balik dan bisa langsung check in, dan barang gue langsung ada di kamar. Oke, kita start dari kamar mandi dulu. Ini hotelnya hotel Ibis ya guys, standar. Ya mungkin biasa dipakai buat pramugari. Tadi gue lihat banyak banget pramugari Indigo. Ini ada kasur queen, sorry dengan ini disensor. Oke, ini juga sensor. Oke, not bad lah ya, 600.000, deket banget bandara, dan gue bisa nitip koper. So great deal. Oke, sekarang nih jam 4:30 sore, dan jadwal kita kali ini adalah untuk istirahat. Akhirnya, dan gue mau salat dulu. Ini ada satu fakta yang lumayan menarik, bahwa India ini adalah negara ketiga dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia, mengalahkan Turki, Arab Saudi, dan lain-lain. Tapi di bandara nggak ada masjid. Di sini di hotel nggak ada tanda buat sholat dan lain-lain. Gue juga harus hati-hati soal kebersihan. Yep, that's it. Tapi kalau di Mumbai itu ada musolanya di bandaranya. Gue kemarin di Indira Gandhi itu nggak ada sama sekali. Makanya gue bingung, men. Nah guys, jujur buat malam ini gue udah capek banget. Tadi gue tidur jam 5 sore. Niatnya jam 7, jam 8 bangun. Terus kayak langsung keluar jalan cari makan. Tapi ternyata udah jam 9 dan gue udah gak kuat buat keluar. Terus juga mungkin udah pada tutup. Jadinya gue akan makan ini. Jangan tanya kok bisa ada Indomie. Ya, buat makan malam kali ini kita bakal makan Indomie goreng. Udah paling the best. Tapi besok pagi kita cari sarapan yang enak, oke? Oke, hari ini kita udah check out dari hotel, dan kita bakal jalan ke terminal metro lagi buat naik kereta ke kota. Bakalan ke hotel kedua. Tapi di hotel kedua ini gue cuma bakal naruh koper doang. Bakalan cuma naruh ini doang. Setelah itu kita bakal naik kereta ke luar kota selama 3 jam ke Agra Selatan untuk ngeliat Taj Mahal. Oh no, naik kereta di India kira-kira gimana ya? Oke guys, setelah 2 hari gue ada di India, akhirnya gue kena scam juga. Oh no, shit. Ya sebenarnya ini salah gue sendiri ya, karena nggak beli tiket online. Tapi dari kemarin tuh gue coba masuk website dan nggak bisa. Akhirnya gue datang ke train station buat beli tiket kereta ke Agra, dan gue di-charge 2.500 buat first class, terus kita 500.000. Dan ya sebenarnya ya nggak mahal-mahal banget, cuman seharusnya nggak segitu. Nah seharusnya kalau kita mau beli tiket kereta itu kita harus beli online, dia sudah resmi semua gitu. Cuman dari kemarin gue daftar tuh nggak dapet gitu kan. Akhirnya gue datang ke stasiun kereta dan gue nyamperin yang loket resminya. Terus ada abang-abang pakai seragam gitu kan. Terus dia langsung kayak Agra 2.500 buat first class, terus 1.800 buat second class gitu. Gue pilih second class lah,
tapi ternyata habis tiketnya. Dan karena udah tinggal 1 jam lagi, jadi gue nggak ada opsi lain selain setuju sama dia. Akhirnya gue bayar 2.500. Mungkin tapi seharusnya tiket itu sekitar 1.500-an lah. Jadi kayak gue kena scam 1.000 atau sekitar 200.000-an. Nah guys, kita bakalan check-in ke hotel harga 90.000 semalam. Ini sketchy sekali ya. Kita lihat gimana kamarnya. Kita di kamar berapa? Wait. Oh guys, keretaku udah datang. Lihat kayak gimana. Oh shoot. Ini kereta gua guys. Expected to arrive at 17. Halo guys, jadi sekarang gue udah ada di kereta lokal dari New Delhi menuju ke Agra Khan. Jaraknya sekitar 3 jam. Dan ini keretanya sleeper ya, posisinya kayak gini. Guys, ini udah sekitar 1 jam perjalanan di kereta. Gue baca buku dan tiduran. Alhamdulillah ini ada 4 kasur tapi nggak ada orang sama sekali. Ini gue tunjukin ya. Oke, ini ada kasur 1, 2, di atas gua ada 1, dan ini kasur gua. Oke, kalian mau lihat countryside India kayak gimana nggak? Oh she's. Jujur ini mengingatkan gua Indonesia banget ya. Walaupun ini nggak ada sawah padinya, tapi kayak sapi, pohon-pohon tuh kayak di Indonesia banget. Dan ini perjalanan lumayan nyaman banget sih, gue nggak komplain sama sekali. Gue berharap semoga sampai dengan selamat dan bisa ke hotel langsung buat istirahat, karena jujur walaupun hari ini gue ngapa-ngapain tapi gue capek sih. Nah guys, ini udah 2 jam perjalanan dan kita lagi ngelewatin sebuah kota yang namanya, lihat nih, kota Vrindavan. Nah jadi Vrindavan itu adalah sebuah kota di atasnya Agra, Taj Mahal. Dan ya ternyata Vrindavan itu kota guys. Oh gokil. Dan ini kotanya juga kota kecil ya, kota kecil banget. Bahkan kalau gue lihat di jendela nih nggak ada apa-apa di Vrindavan. Nah ini kita lagi ngelewatin stasiun Vrindavan. Nah itu dia kota Vrindavan. Nah dari Vrindavan ini udah nggak jauh menuju ke Agra. Ini dia Taj Mahal. Oke, dan ini dia kota Vrindavan guys. Oke guys, kita udah sampai ke stasiun Agra Khan. Ini ada di kota Agra di Taj Mahal. Kita akan cari tuk-tuk ke hotel, oke? Kalian yang nanya kondisi stasiun kereta di India gimana? This is it everyone. Hotel Clarkshire Hotel Jarawan 150. 150 rupiah. Yeah. Motor? Mobil? Hah? Motor? Motor, huh? Oke. Oke, harus gue akuin salah satu part paling menyenangkan dari jalan-jalan di India ini adalah naik tuk-tuk guys. Dan kalau kalian pikir, bang kok kelihatannya kayak kusem banget, kamera jelek, bukan kamera jelek, kayak emang langit India tuh kayak gini ya, kusem gitu dia, kayak banyak polusi.
Oke guys, kita udah sampai di Clarks Shira Hotel. Ini hotel bintang 5, salah satu yang terbaik Gus di deket Taj Mahal. Dan tadi waktu gue bilang gue mau ke sono, kata abang-abang tuk-tuk ya, gue anterin ada hotel cuman 2.000 di deket Taj Mahal. Ini terlalu mahal kalau Agra ini. Terus gue bilang gue udah bayar. So akhirnya dianterin dan ini dia. Oke, let's go inside.